Hai semuanya, sawadee-krap, apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik dan juga sehat. Selamat datang di segmen analisa. Kembali kita bahas mengenai Teng Monida yang tenggelam di akhir bulan lalu di Sungai Chao Phraya. Nah, semalam baru aja masyarakat Thailand itu dihebohkan dengan keterangan konferensi pers dari Ibunda Teng Mo, Ibu Panida, beserta dua pengacaranya di sejumlah media nasional, televisi berita. Ada banyak orang yang ngerasa kok begini banget gitu, kok bertentangan dengan logika. Apa sih yang disampaikan oleh Ibu Panida beserta dua pengacaranya? Yang disampaikan adalah mengenai lebih detail tentang hasil otopsi pertama yang telah dilakukan ke tubuh jenazah Teng Monida. Oke, langsung aja kita bahas satu persatu, tapi sebelumnya aku ingatkan, please jangan lupa subscribe dulu channel YouTube ini agar aku semakin semangat untuk mengawal kasus dari Teng Monida. Oke, yang pertama adalah di hasil otopsi yang pertama pada saat disampaikan dari penyidik Kota Bangkok, sudah jelas disampaikan bahwa penyebab kematian Teng Monida adalah karena tenggelam dengan ditemukan ada pasir yang berada di pankreasnya, di paru-parunya Teng Monida. Itu sudah jelas. Tapi untuk lebih detailnya luka-luka yang beredar di internet, foto-foto dari Teng Monida, ini baru sekarang mulai satu persatu diklarifikasi. Apa aja? Yang pertama adalah begini, keterangan dari Ibu Panida dan juga pengacara bahwa mereka secara keseluruhan tidak puas dengan hasil otopsi yang dilakukan oleh tim kepolisian dari Kota Bangkok. Karena yang melakukan penyidikan itu adalah dari rumah sakit kepolisian. Makanya mereka butuh second opinion. Dan sekarang mereka ini sedang meminta dan juga sudah berproses untuk diminta dilakukan pemeriksaan otopsi kembali oleh Department Special of Investigation. Ini adalah sebuah departemen yang boleh dibilang adalah kayaknya lebih swasta begitu ya, spesial kayak FBI kalau di Amerika begitu. Nah, itu adalah hal sekarang yang sedang dijalani dan dibutuhkan waktu kurang lebih adalah 1 bulan untuk proses penyidikannya, penelitiannya, hal-hal yang dibahas. Karena paling tidak di sekarang aja itu sudah ada 19 tes yang sudah dipersiapkan, yang direncanakan apa aja yang harus dites, dicari tahu dari tubuh Teng Monida. Karena menurut aku tubuh manusia itu adalah sebuah data yang nggak bisa diperdebatkan gitu. Ada data-data forensik, data-data sains yang bisa meredam perdebatan yang ada karena berdasarkan ego atau subjectivity. Nah, dari keterangannya pengacara dan juga Ibu Panida, ini juga aku agak kesel banget ya. Masa sih, karena aku juga udah melihat kan ya foto-foto yang beredar tentang jenazahnya Teng Mo, ditambah lagi dengan keterangan dari salah satu aktor di Thailand yang dia juga melakukan evakuasi bersama dengan tim SAR di sana. Di sini dinyatakan begini, bahwa gigi tidak patah dan tidak ada luka pukulan di kepala. Ini yang menurut aku gimana coba? Maksudnya, ya yang ini udah hasil resmi kan dari kepolisian yang otopsi pertama, makanya dibutuhkan yang kedua. Giginya tidak patah, itu adalah yang pertama. Tapi bukankah keterangan dari orang yang melakukan evakuasi, dia melihat dengan jelas bahwa ada gigi yang patah. Kemudian salah satu sahabatnya Teng Mo juga mengatakan, Casper ya, di live Instagramnya bahwa 10 tahun lalu memang ada kecelakaan parah ke Teng Mo, dan you know what I have told you before about this story, kalau dia ada beberapa gigi yang memang bukanlah gigi asli begitu. Tapi it doesn't really make sense. Kalau ini gini, kalau keterangan dari penyidik ini benar ya, berarti aktornya yang bohong. Kalau aktornya yang bohong, berarti penyidiknya yang benar. Karena nggak mungkin dua-duanya benar kan seperti itu. Tapi kalau kalian sudah punya foto-fotonya, kalian cek sendiri. Aku sudah mengecek dan memang ada bagian yang di foto tersebut emang aku nggak bisa melihat secara detail apakah giginya ada atau tidak. Cuma lidah yang menjulur kan seperti itu. Tapi kalau untuk melihat apakah itu beneran giginya tanggal atau enggak, ya kita rely-nya adalah pada keterangan dari si aktor yang membantu evakuasi. Itu adalah kutipannya. Dan dia pun dengan percaya diri berani mengungkapkannya di media massa. Apakah dia berbohong? Menurut aku agak kecil kemungkinan di sana. Kemudian juga tidak ada luka pukulan di kepala. Ini juga aku heran ya, tidak ada luka di pukulan kepala. Padahal kalau aku lihat dari pembahasan di media Thailand itu kan ada luka di kepala itu yang ada tanda merah ini teman-teman. Itu kan diduga adalah luka ya, karena biru-biru seperti itu. Tapi dikonfirmasi oleh
pengacara dan juga Ibu Panida, hasil otopsinya yang pertama adalah tidak ada luka pukulan di kepala. Terus biru-biru itu karena apa dong? Bukankah pengetahuan umum ya, ini nggak harus kita menjadi seorang ahli di bidang forensik kan ya? Bukankah kalau kita manusia dipukul tuh kan ya, palanya atau mana, itu kan efeknya biru-biru. Itu menunjukkan bahwa pada saat kita masih hidup dipukul akan keluar biru-biru. Tapi kalau mayat dipukulin seperti apapun, nggak ada muncul biru-biru karena sudah nggak ada lagi pembuluh darahnya. Does it make sense? Tapi kenapa? Alasannya, penjelasan secara akademik, kenapa kok ada seperti gigi patah, ada seperti pukulan di kepala. Alasannya adalah karena ini menurut aku yang I don't know whether you believe it or not, tapi keterangan dari mereka mengatakan kenapa kok gambar-gambar atau foto-foto Tengmo di internet terkesannya seperti itu, karena itu adalah efek dari kotoran yang berada di Sungai Chao Phraya. Itu membuat tubuhnya terlihat seperti biru-biru, terlihat ada hal-hal yang kita bahas selama ini. Do you believe it? Oke. I leave it about this one into your opinion. Tapi kita lanjutkan lagi. Terus kemudian ada keterangan lagi adalah tidak ada luka goresan dari logam. Oke, ini aku bingung juga. Tidak ada luka goresan dari logam. Coba aku lihat foto-fotonya ya. Oke lah, tidak ada luka goresan dari logam. Apakah ini untuk yang luka panjang di pahanya Tengmo atau bukan? Aku belum begitu paham goresan ini di mana aja, karena memang yang ditemukan luka-luka kan tidak hanya di paha kanannya Tengmo ya, yang panjang sekitar 30 cm, tapi ini adalah keterangannya. Terus yang berikutnya adalah dikatakan di sini hasil otopsi pertama, ini adalah pembusukan normal. Oke, bagian ini aku sudah sempat konfirmasi ke salah satu temanku yang merupakan dokter forensik juga. Dia mengatakan bahwa memang kalau mayat itu di air, pembusukannya akan jauh lebih cepat, Anjas katanya. So, it makes sense bagi aku, karena bagi aku juga kita, walaupun kita kritis ya, tapi untuk data-data ilmiah, hal-hal yang sifatnya pengetahuan, yang butuh orang expert, ya kita harus percaya. Tapi kalau untuk kayak biru-biru di kepala, itu kan adalah public knowledge ya, common knowledge gitu. Jadi kita harus bisa membedakan. Tapi kalau untuk pembusukan, I know exactly, karena ini adalah bukan bagian kita, nggak expert, I tend to agree. Aku cenderung untuk percaya bahwa ini adalah pembusukannya lebih cepat. Itu aku make sense. Apalagi di area yang ditemukan di Sungai Chao Phraya tersebut kan memang area yang cukup keruh ya airnya. Karena itu bukan di area wisata, bukan di touristic area, tapi lebih kayak tempat apa ya. Ada salah satu keterangan sahabatnya Tengmo kan, Casper mengatakan bahwa Sungai Chao Phraya yang di lokasi tempat kejadian ini itu kan sangat pekat dan juga kotor. Maybe dengan macam-macam komponen tersebut bisa ngebuat pembusukan jauh lebih cepat, karena memang setelah Tengmo Nida tenggelam itu kan baru ditemukan sekitar 48 jam kemudian, which is itu sekitar hampir 2 hari. Oke. Lanjut lagi, luka di paha karena goresan benda tajam sebelum meninggal. Oke. Nah, ini menurut aku juga unik nih. Di awal-awal pada saat hasil otopsi pertama dikeluarkan, karena kan hasil otopsi itu tidak serta-merta dikeluarkan berbarengan, karena ada butuh waktu untuk mendapatkan hasil A, B, C, dan D. Tapi untuk luka di paha, di awal sudah dinyatakan bahwa dari tim penyidik menyatakan kemungkinan terbesarnya, ada juga yang bilang sudah pasti, itu adalah karena luka dari baling-baling dari speedboat tersebut. Kemungkinan terbesar dan cenderungnya adalah kayak possibility-nya adalah high gitu. Dan ternyata kan sekarang ada banyak orang yang berpikir logika, masa sih kok lukanya seperti itu karena baling-baling? Sudah banyak lah kita bahas mengenai ini, dan menurut aku juga 99% ini tidak masuk ke dalam pikiran logikaku kalau mereka masih kekeh bilang bahwa ini karena luka baling-baling. Makanya di otopsi, hasil otopsi ini disampaikan mereka bahwa itu luka karena goresan benda tajam dan sebelum meninggal. So it makes sense. Jangan sampai bilangnya ini jangan-jangan nanti goresannya karena sudah meninggal, kemudian terombang-ambing di Sungai Chao Phraya, ada besi yang lewat, ada kapal yang lewat, tertabrak dan sebagainya. Sometimes people can make this story up. So, I don't think that when we just rely on the result dari otopsi, kita harus percaya 100%. Yeah, we have to believe untuk bagian-bagian yang ada penjelasan ilmiah dan butuh juga expertise. Tapi kalau untuk hal-hal yang sudah masuk common knowledge,
I don't think that we have to take it for granted, we have to believe 100%, right? Oke. Terus sekarang juga dilakukan adalah ada 19 tes lagi yang sedang dilakukan dari hasil otopsi pertama, teman-teman. Masih ditunggu lagi hasilnya. Ada beberapa dugaan-dugaan yang sudah tersebar di internet. Salah satunya adalah untuk biopsi dari ya bagian-bagian tubuh dari Temonida, apakah ada temuan-temuan yang lainnya begitu. Terus foto-foto di internet banyak lebam karena tertumpuk kotoran. Ini yang aku sebutkan di awal tadi. Pokoknya yang terlihat di internet itu nggak 100% benar katanya. Itu memang benar tubuh dari korban ya, tapi efeknya jadi lebih dramatis karena mungkin ada pencahayaan, karena mungkin kotor, karena mungkin dan sebagainya. I don't think so gitu, karena aku sudah lihat secara langsung dan juga foto-fotonya ya. Karena kan kalau itu karena tertumpuk kotoran macam apa yang bisa membuat biru-biru hanya di bagian-bagian tertentu aja? Kan kalau kalian lihat ya, dari foto-foto, ini adalah gambarannya secara kasatnya aja ya. Biru-birunya itu kan kalau aku lihat ada di kepala, kemudian juga di mata, di leher, di belakang, di punggung. Masa biru-birunya hanya di bagian-bagian tertentu aja yang tipikal kalau terjadinya kekerasan? So, do you think this makes sense? Kalau buat aku sih nggak make sense. Makanya juga keterangan dari Ibu Panida beserta timnya menyampaikan hasil dari penyidik di kota Bangkok itu menimbulkan kayak rasa ketidakpercayaan diri dari masyarakat di Thailand. Makanya sekarang sudah diambil alih untuk yang kedua ini adalah dari Department Special of Investigation, dan yang paling mencengangkan hasilnya adalah dari otopsi pertama ini tidak ditemukan kekerasan. Ya, ini related lagi ke biru-biru tadi itu. Efeknya adalah karena tertumpuk kotoran. So, itu adalah hasil dari keterangan pers, konferensi pers dari Ibu Panida beserta dua pengacaranya. Masih ada banyak lagi berita-berita yang sekarang baru aja muncul terkait dengan Temonida di Thailand. Akan aku lanjutkan, akan aku updatekan di video-video berikutnya. Jadi jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan update mengenai kasus Temonida. Dan ingat ya, kemarin aku sempat salah ngomong ya, bahwa kasus Temonida butuh 10 hari atau 11 hari lagi. Aku kelupaan, maksudnya adalah 4 minggu. Karena memang dibutuhkan waktu sekitar 4 minggu lagi, dan kalau sudah dikurangi 4 hari, artinya ya sekitar 3 mingguan lagi lah untuk kita mendapatkan kepastian apakah kasus ini murni kecelakaan ataukah ini adalah indikasi pembunuhan. Kenapa dibutuhkan waktu sekitar hampir sebulan lagi? Karena memang ada beberapa hal sifatnya adalah yang ilmiah, seperti otopsi dibutuhkan waktu untuk proses laboratoriumnya. Thank you very much for watching this video. Sampai ketemu lagi. Tinggalkan like, tinggalkan komen, dan juga subscribe channel YouTube ini. Dan juga thank you banget yang sudah follow Instagramku di Anjas di Thailand. Berita-berita ini juga aku tahu karena kalian sering mention aku di Instagramku. Sampai ketemu lagi semuanya. Kapun kerap.